saya telepon, saya tembakkan peluru karet 2 sebagai tanda bukti. Aku ada bohong kau. Ini peluru tajam. Jadi kita menghargai masyarakat itu Pak, tidak boleh kita anarkis. Tergantung masyarakat, mau anarkis mau tidak. Karena kita dilindungi hukum BUMN Pak, PT5. Menunjang bapak-bapak sekalian. Oke, tunggu sob. Bagi yang belum subscribe video ini, silakan di subscribe dulu ya. Kalau sudah, baru kita lanjut. Itu sampai dengan angka 13.000 Pak, 7.000 turunnya. Maka ininya PT Lima sendiri di situ kalau Timah ini akan menjadi idola oleh masyarakat. Tapi kalau CSR ini untuk pribadi, untuk kepentingan kekuasaan, nggak maju Bapak. Tapi kalau CSR untuk KUD, ya Bapak minta bantuan dengan kapal KIK, Pak, dengan masyarakat, ya dengan perjanjian dibikin KUD, itu akan menjadi mudah untuk sirkulasi perekonomian desa. Bapak tahu di Rambat itu kalau jalan sampai Bodok pun malas orang pembangun. Tapi cadangan KP Timah itu di Rambat belum pernah disentuh Bapak. Timahnya berlapis-lapis. Apa kepala desa? Mau kalau saya dibangun rumah Mas tidak boleh masuk. Salah Bapak. Salah itu. Kalau Bapak punya wilayah atau kendala atau masyarakat punya lahan yang istilahnya untuk KP Timah yang tidak bisa mengolah, serahkan kepada PT Timah. PT Timah nanti akan mengolah, Bapak sendiri yang masyarakat yang rasa sejahtera. Yang pertama. Yang kedua, jangan kita membuat anarkis. Kita punya pemimpin Pak. Ya, ada camat, ada kapolsek, ada dan ramil, ya, sampai ke forum komunikasi. Kalau hanya keputuskan kepala desa, mungkin tidak mampu otak pikiran kecil sendiri. Tapi kalau kita bicarakan dengan forum komunikasi, mudah-mudahan bisa terjalin hubungan sinergitas. Saya tahun 2001 Pak mengamankan PT Timah ini di Puspen ini 4 tahun Pak. Masyarakat Pahit itu Pak nyerang ke Pak Sri Pak. Tapi saya tidak pernah saya serang. Saya tungguin aja. Alhamdulillah tidak pernah dia nyerang. Mungkin kenal Pak Panjul, anaknya Pak Saban itu ditembak dengan anggota saya almarhum karena masuk dermaga. Saya gampang Pak, dengan satu mau dipecat ya. Karena saya mau dipecat, saya telepon, saya tembakkan peluru karet 2 sebagai tanda bukti. Aku ada bohong kau. Ini peluru tajam. Ya. Jadi kita menghargai masyarakat itu Pak, tidak boleh kita anarkis. Tergantung masyarakat, mau anarkis mau tidak. Karena kita dilindungi hukum BUMN Pak, PT5. Menunjang bapak-bapak sekalian. Saya 2001 masuk sini Pak. Sudah kira sampai Pawok Pak, saya dari Bakas Selatan sampai Bakas Barat. Dan ditanya Pak, kentutnya orang mentok pun tahu saya Pak. Lu serius Pak ya? Jadi Bapak jangan saya dan ramil. Saya 2 kali dan ramil Pak. Tipe A, tipe B, sekarang tipe A Pak. Kemana tipe B 2010? Langsung dilemparkan ke Pomat, tidak ditinggal-tinggal kita. Nah, jadi kalau ayam tahu saya Pak, ya. 2 kali gadis saya tahu, semua tahu masyarakat ini. Bukan tahu Pak Parlan. Dari kecil aja ke pelabuhan. Mana Pak Parlan? Tahu Pak. Karena saya dari 2001 di sini Pak. Jadi kenal saya bermasyarakat Pak. Saya tidak pernah buka hutan lindung PTT apa kawasan hutan lindung saya buka. Kenapa? Saya menjaga diri saya Pak. Apalagi lahan sengketa saya nggak mau Pak. Saya cukup rumah saya, cukup. Saya tidak pernah namanya tanah. Tanah itu berbahaya. Mati di dalam kubur, nekuk kaki kita Pak, tidak ditimpa tanah. Nah, hati-hati Pak itu, ya. Jadi bukan kayak menyinggung persoalan, tapi ini berbahaya. Nah, makanya saya mengharapkan bapak-bapak sekalian, ini kesempatan yang terbaik sampai Menteri
Luhut Panjaitan mengapresiasi Bangka Belitung ini timah ini dunia kelasnya. Gubernur sudah dipanggil sama Pak Menteri, ya. Pak PTAD dipanggil sama Pak Menteri bahwa timah ini ke depan akan menjadi sorotan yang luar biasa. Ya. Sampai negara-negara lain ini belajar sini. Ya. Mungkin bertanya Pak PT Timah ini ada orang asing di sini belajar sini. Jadi pada saat Pak Wiono itu baru menjabat, itu didatangi orang Cina 4 atau 5. Pengen belajar di PT Timah ini, Pak. Saya karena bisa bicara karena saya tahu. Begitu saya ngadep ke kantornya, saya nggak bisa bahasa Cina, tapi bisa bahasa Mandarin. Nah, jadi Pak, ini kesempatan yang terbaik ya. Tolong Bapak-bapak, kita sosialisasi ini bukan hanya di sini saja. Saya pernah tanya ke direksi SDM, ya Pak Rifki, pernah sosialisasi di Kobak. Saya tidak mau sosialisasi begini. Saya sosialisasi dengan masyarakat banyak. Karena apa namanya orang desa ini ada sekolahnya di bawah pisang, ada sekolahnya di beduk. Ya. Kalau diomong begini tidak tahu, kalau bahasa itu tahu. Nah, biasanya ya main serobot saja. Nah ini ya. Contohnya di Bilu kemarin itu ada kunjungan Pak Gubernur terobot. Ya, ada wartawan juga ya, wartawan menanggapi di foto cepat, akhirnya tutup kapal yang di sana kemarin itu. Gara-gara itu, Pak. Saya sampai waduh masyarakat ini tidak tahu. Padahal sudah dimediasi oleh Pak Bupati. Pak Bupati sudah ngomong dengan kami, Pak Paran saya sudah mediasi. Tapi apa namanya masyarakat tidak tahu dan robot sama gubernur akhirnya menindaklanjuti. Nah ini Bapak-bapak sekalian, ya tolong dari PDT ini saya kalau ngomong tuh melangkah keluar Pak saya ini ya. Karena saya kasih Pak Irfan, Pak Paran orang mana? Ibu, Bapak Arab, Ibu Cina. Makanya ngomongnya melangkah sampai Arab. Ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya kurang berkenan di Bapak sekalian. Intinya kami mendukung, ya, karena ini adalah untuk investasi desa, ya. Desa maju kita juga senang, ya. Jangan seperti kejadian-kejadian yang sudah saya sosialisasi, ya. Saya pernah sosialisasi di rapat itu, kadisnya ngomong mau dibangun ke rumah Mas pun tidak aku kasih, itu salah. Ya. Kalau kepala desa memberi dorongan kepada masyarakat supaya dorongan dalam arti memberi wawasan, ya, memberi wawasan supaya ini kalau memang itu betul-betul berjalan, ya. Bukan CRS yang pribadi, tapi dibikin kaudi, kooperasi. Nah, nanti sirkulasi, ya. Hasil daripada kooperasi nanti untuk pembangunan desa, untuk membantu masyarakat yang non sejahtera. Nah ini, nah, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, menuding, saya mohon maaf. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak dan Ramil, Pak Suparlan ya. Terima kasih Pak masukannya. Mudah-mudahan kami mendapat pencerahan dari Bapak tadi. Cukup panjang lebar bersampaikan. Salah satunya adalah masalah PT Timah ini memang barang yang sangat dicari-cari orang Pak seperti itu kan. Kita juga banyak menggunakan teknologi internasional di PT Timah, dan khususnya di Bangka Barat ini Pak, kita ada smelter Pak, ada unit peleburan pulpen ini Pak. Nah ini sekarang kita lagi membangun yang namanya Ausmel. Ausmel itu teknologi yang dari Australia Pak, kita bawa ke sini, di mana dengan kondisi pertimahan sekarang kan ini biji timah kita Pak itu kadarnya sudah banyak yang rendah. Artinya kita untuk meningkatkan kadar lagi itu susah, harus menggunakan banyak beras lagi. Nah ini kita ada teknologi baru Pak, kita buat lagi di sini yang dibilang Bapak tadi, banyak orang luar juga belajar ke kita, itulah dia Pak. Salah satunya Pak, sekarang kita bangun Ausmel, di mana dengan kadar yang rendah pun kita akan coba untuk proses mau jadikan duit Pak semua. Nah selama ini kita tailing itu kita buang Pak, yang kadar-kadar 10% ke bawah itu kita ya nggak pakai gitu kan, karena untuk mengolahnya sendiri itu biayanya lebih mahal daripada nanti kita mendapatkan hasilnya. Nah makanya yang bilang Pak Parlan tadi seperti itulah Pak, kita memang
pertimbangan ini sekarang lagi di suara dunia Pak, seperti itu kan. Sebenarnya dari direksi PT Timah sendiri ada agenda yang sangat besar Pak, di mana kita ini sebagai produksi timah terbesar di dunia lah Pak, karena kalau digabung semua ya, baik PT Timah maupun swastanya, itu kalau produksi sedunianya kita nomor 1 Pak, seperti itu. Kenapa kita tidak menjadi pengendali harga seperti itu? Nah ini memang pekerjaan yang sangat berat, itu nanti Pak Direksi lah yang akan membuat strategi yang bagaimana supaya jangan sekarang ini, sampai sekarang kita masih tergantung dengan harga Pak. Kalau harga LME London Metal Exchange itu